Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kalian pernah bingung gak sih bedanya barisan dan deret itu apa? Nah, di video ini kami bakal menjelaskan secara sederhana tentang barisan dan deret, lengkap dengan contoh soalnya. Biar kalian makin paham, yuk kita mulai. Sebelum masuk materi, kalian tahu tidak bagaimana penerapan baris dan deret dalam akuntansi? Jadi, baris dan deret sangat penting dalam akuntansi. Konsep matematika ini membantu akuntan untuk menghitung penyusutan aset atau penurunan nilai aset seperti mesin dan bangunan dengan cara yang logis dan terstruktur. Selanjutnya, kita mengenal barisan. Barisan adalah susunan angka yang memiliki pola tertentu. Setiap angka dalam baris disebut dengan suku. Selanjutnya adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan di mana selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Barisan aritmatika mempunyai rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN merupakan suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah selisih dari suku berdekatan. Berikutnya adalah barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio. Barisan geometri mempunyai rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. UN merupakan suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio dari suku berdekatan. Selanjutnya, deret aritmatika. Deret adalah dengan menabung, seseorang dapat mempersiapkan diri dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Jumlah seluruh uang seseorang yang ditabung secara berkala membentuk sebuah deret. Nah, selanjutnya ada definisi dari deret, yaitu jumlah dari seluruh suku-suku barisan bilangan aritmatika, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN sama dengan SN. Nah, adapun rumus deret aritmatika yaitu SN merupakan jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah selisih, seperti rumus yang ada di bawah ini. Seterusnya ada deret geometri. Definisi dari deret geometri yaitu jika suku-suku suatu barisan geometri dijumlahkan maka diperoleh deret geometri. Deret geometri disebut juga deret ukur seperti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN sama dengan SN. Nah, adapun rumus dari deret geometri yaitu SN merupakan jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan R adalah rasio. Nah, rumusnya itu seperti yang di bawah ya. Nah, selanjutnya ada contoh soal nih dari materi yang telah dijelaskan. Nah, ada contoh soal yang pertama yaitu tentukan 8 suku pertama dari suatu barisan aritmatika yang suku keduanya adalah 42 dan suku keenamnya adalah 72. Nah, penyelesaiannya diketahui suku kedua U2-nya sama dengan 42, suku keenam sama dengan U6 sama dengan 72. Dengan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. U2 sama dengan A ditambah
2 kurang 1 dikali B sama dengan 42. A ditambah B sama dengan 42. U6 sama dengan 72 sama dengan A ditambah 6 dikurang 1 dikali B sama dengan 72. Sama dengan A ditambah 5B sama dengan 72. Nah, selanjutnya tuh kan A ditambah B sama dengan 42, A ditambah 5B sama dengan 72. Nah, A dikurang A sama dengan itu kan 0. Nah, B itu sama dengan 1 kan. 1 dikurang 5B yaitu dapat 4B. Nah, 42 dikurang 72 tuh dapatnya min 30. Nah, seterusnya kita mencari B, 4-nya itu kita pindahkan ke sebelah 30. Jadi 30 dibagi 4 dapatnya 7,5. Jadi B-nya 7,5. Nah, seterusnya A ditambah B buka kurung 7,5 tutup kurung sama dengan 42. A sama dengan 42 dikurang 7,5. Jadi kita mendapatkan A-nya yaitu 34,5. Jadi suku-suku awalnya yaitu 34,5, 42, 49,5, 57, 64,5, 77, 79,5, dan 87. Nah, soal keduanya yaitu carilah suku yang diminta dalam setiap barisan geometri di bawah ini. Yang A 2,6,18, U5 dan B-nya 1/4, 1/2, 1,2, U10. Nah, penyelesaiannya kita cari rasionya dulu. Cara mencari rasionya itu kita memakai rumus R sama dengan 6 dibagi 12. Nah, dapatnya kan 3. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya. UN sama dengan A dikali R N kurang 1. UN sama dengan A dikali R N kurang 1. U-nya kan 5. U5 sama dengan A dikali R sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, sama dengan 2 dikali 81. Nah, kita dapatkan jadi 162. Nah, sekarang kita mencari yang soal yang B ya. Cari rasionya dulu. R sama dengan 1/2 dibagi 1/4 dapatnya 2. Nah, kita masuk ke rumus ya. UN sama dengan A dikali R N dikurang 1. U-nya kan tadi 10. Jadi U 10 sama dengan 1/4 dikali 2 N dikurang 1. Sama dengan 1/4 dikali 2 pangkat 9. Sama dengan 1/4 dikali 512. Sama dengan jadinya hasil akhirnya yaitu 128. Soal nomor 3. Hitunglah jumlah deret aritmatika berikut ini. Pada poin A, soalnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai suku ke-60. Pada poin B, soalnya adalah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17 sampai dengan suku ke-20. Baiklah, pertama kita akan membahas soal pada poin A. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi elemen-elemen penting dari deret ini, yaitu suku pertama dilambangkan dengan A dan beda dilambangkan dengan B. Untuk suku pertama itu kita mendapatkannya dari angka yang paling awal dalam deret aritmatika. Di sini kita bisa lihat bahwa angka pertama dalam deret
aritmatika yaitu 1. Berarti A sama dengan 1. Pada B, kita mencarinya dengan kurangkan suku kedua dengan suku pertama. Di sini suku keduanya bernilai 3 dan suku pertamanya bernilai 1. Jadi kita mengurangkan 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka mendapatkan nilai B sama dengan 2. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, kita menghitung jumlah 60 suku pertama atau kita sebut dengan S60. Untuk menghitung suku-suku dalam deret aritmatika, kita mempunyai rumus yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Selanjutnya adalah setelah kita menemukan nilai A dan B serta mengetahui rumus deret aritmatika, maka kita tinggal memasukkan angka yang telah kita dapat tadi ke dalam rumus aritmatika, yaitu S60 sama dengan 60 per 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 60 kurang 1 dikali 2. Setelah kita memasukkan angka-angka tersebut, maka didapatkan hasil S60 sama dengan 3.600. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal pada poin B. Langkah pertama, menentukan suku pertama dan beda. Suku pertama di sini adalah A sama dengan 8 dan bedanya adalah 11 dikurang 8 sama dengan 3. Selanjutnya, kita menghitung jumlah 20 suku pertama menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Selanjutnya, kita substitusikan nilai yang telah kita dapatkan tadi ke dalam rumus yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 dikali 8 ditambah 20 dikurang 1 dikali 3, maka kita akan mendapatkan hasil S20 sama dengan 730. Jadi, jumlah 20 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah 730. Selanjutnya, soal nomor 4. Hitunglah jumlah 60 suku yang pertama dari deret geometri 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal nomor 4. Langkah pertama, menentukan suku pertama dan rasio. Suku pertama di sini adalah A sama dengan 2 dan rasionya adalah R sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 didapatkan dari perbandingan antara suku kedua dan suku pertama. Untuk menghitung jumlah 60 suku pertama, maka kita menggunakan rumus jumlah N suku pertama deret geometri ketika R kurang dari 1 adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Selanjutnya, kita substitusikan nilai yang telah kita ketahui ke dalam rumus yang telah disebutkan. S60 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 60 dikurang 1 per 2 dikurang 1. S60 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 60 dikurang 1. Maka kita akan mendapatkan hasil jumlah 60 suku pertama dari deret geometri 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 adalah 2 dikali 2 pangkat 60 kurang 1. Lalu soal yang kelima, nyatakanlah kunjungan berikut ini ke dalam notasi sigma. A. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Dan B. 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17. Baiklah, ini cara penyelesaiannya, yang dimana langkah pertama kita cek dulu polanya. Angka yang muncul adalah 1, 3, 5, 7, dan 9, yang dimana angka tersebut adalah bilangan ganjil berurut-urutan. Dan langkah yang kedua, cari rumusnya. Cari rumus umum pada suku ke N, seperti UN sama dengan A ditambah N kurang 1
dikali B. UN sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali 2. UN sama dengan 2N kurang 1. Maka langkah yang ketiga, tulis jumlahnya pakai sigma, yang dimana 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai 5 dari 2N dikurang 1. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17. Nah, hal yang pertama kita cek dulu polanya. Angka yang bertambah 2, 5, 8, 11, 14, 17. Berbeda tiap suku, yang dimana ditambah 3. Langkah kedua, menentukan rumus. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN sama dengan 2 ditambah N kurang 1 dikali 3. UN sama dengan 3N kurang 1. Lalu langkah yang ketiga, hitung jumlah suku. 2, 5, 8, 11, 14, 17, ada 6 suku. Langkah keempat, baru kita tulis dalam bentuk sigma, yang dimana 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17 sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai 6 dari 3N dikurang 1. Soal yang keenam, soal yang terakhir dari materi kita. Apabila dari suatu barisan hitung diketahui bahwa suatu suku pertama adalah 1000 dan suku kelima adalah 920, maka tentukan hasilnya. A. Selisih barisan hitung. B. Bentuk barisan sampai suku kelima. Dan yang C. Urutkan suku dan deretnya jika nilai UN adalah 100. Nah, beginilah bentuk penyelesaiannya untuk soal dari nomor 6A, yang dimana langkah pertamanya adalah masukkan data yang kita tahu. Soal bilang kan suku kelima ada 920, berarti U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. B itu beda ya, karena A sama dengan 1000, maka 920 sama dengan 1000 ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Lalu kita ubah rumusnya, 920 ditambah sama dengan 1000 ditambah 5 dikurang 1 dikali 4B. Kenapa 4B? Karena 5 dikurang 1 sama dengan 4. Langkah selanjutnya, langkah kedua, pindahkan 1000 ke kiri. 920 dikurang 1000 sama dengan 4B. Dikurang minus 80 sama dengan 4B. Dan langkah yang terakhir, bagi kedua sisi dengan 4. D sama dengan minus 80 dibagi 4. Dan hasilnya adalah minus 20. Nah, jadi selisih dari barisan hitung ini adalah minus 20 ya. Untuk soal yang B, sebelumnya kita kan sudah tahu bahwa selisih atau bedanya adalah minus 20. Maka dapat dibuat rumus dengan rumus umumnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 sama dengan B. Yang dimana A sama dengan 1000, D sama dengan minus 20. Maka U1 sama dengan 1000, U2 sama dengan 920, U3 sama dengan 960, U4 sama dengan 940, dan U5 sama dengan 920. Jadi, barisan sampai suku kelima adalah 1000, 980, 960, 940, dan 920. Lanjut, soal yang terakhir, yang dimana urutkan suku dan deretnya jika nilai UN adalah 100. Pertama-tama, kita tahu dulu nih, UN keberapa sih yang hasilnya 100? Kita pakai rumus ini dulu ya. 100 sama dengan 1000 dikurang 20 N kurang 1. 1000 dikurang 100 sama dengan 200 N kurang 1.
900 sama dengan 20, N kurang 1 sama dengan 900 dibagi 20 sama dengan 45. N kurang 1 sama dengan 45. N sama dengan 46. Jadi, U46 adalah 100. Urutan barisan aritmatika ini adalah 1000, 980, 960, 940, 920, dan seterusnya sampai 120 dan 100. Kita tentukan deretnya. Deret adalah jumlah dari suku pertama sampai suku ke-46 dengan rumus Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. S46 sama dengan 46 per 2, 1000 ditambah 100. S46 sama dengan 46 per 2 dikali 1100. S46 sama dengan 25.300. Demikianlah penjelasan mengenai barisan dan deret. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.